wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara Kaisar pada siang hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk acara Kaisar pada siang hari ini akan diisi oleh Ustadz Deka Kurniawan SAG dengan tema 16 Kelezatan Iman. Tanpa lama-lama, untuk selanjutnya mari kita sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Deka Kurniawan dengan hikmat. Untuk Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam dengan semangat dan ikhlas diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Diberikan curahan harta yang halal dan berkah. Amin. Diizinkan untuk bersujud ke tanah suci. Amin. Yang belum punya jodoh dilancarkan jodohnya. Amin. Dan dijadikan ahli surga. Amin. Sekali lagi karena semuanya mau menjawab salam dengan ikhlas dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tadi belum menambahkan yang punya utang segera dilunasi utangnya. Pasti lebih kencang tuh jawabnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah muliakan, jamaah Kaisar kajian Islam ya, Indosat ya, Ramadan, kajian Islam Ramadan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Selamat saya ucapkan barakallahu fikum kepada Bapak dan Ibu sekalian yang betul-betul mau menjadikan diri kita sebagai orang yang cerdas dan beruntung. Kenapa cerdas dan beruntung? Karena kita mau mengisi detik-detik Ramadan yang sangat mahal ini dengan sesuatu yang sangat berharga. Di luar bulan Ramadan, kajian majelis ilmu itu aja sudah merupakan majelis yang sangat besar pahalanya. Ganjarannya masih ingat pada pertemuan beberapa bulan yang lalu? Ya, luar biasa ganjarannya. Kita tidak usah ulang, cuma saya ingin mengingatkan bahwa orang-orang yang punya semangat, punya komitmen untuk mengisi waktu-waktunya dengan menuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang cerdas dan beruntung. Kenapa? Di bulan Ramadan ini lebih berlipat ganda. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan pahalanya sudah sangat tinggi menuntut ilmu, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya. Dan ini ingin saya sampaikan terlebih dahulu di awal untuk memotivasi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua agar kita tidak memandang sepele majelis ilmu. Ya. Kehadiran kita, langkah-langkah kita menuju panggilan undangan ke majelis ilmu itu ya, harus lebih berbinar-binar melebihi undangan makan-makan, kuliner atau undangan panggilan untuk naik bonus, naik gaji. Ya. Kira-kira lebih gede mana hasratnya? Berbina-binanya senangnya lebih mana? Nah, yang kedua. Ya. Tapi kalau panggilan untuk majelis ilmu biasa-biasa aja gitu ya. Ya. Nah, ini kita perbaiki. Nah, kajian kita siang hari ini akan membahas 16 kelezatan takwa. Tapi sebelum kita membahas 16 kelezatan takwa ini, saya ingin mengajak kita merenung karena ini penting. Kenapa? Karena kita akan melihat pentingnya 16 kelezatan takwa ini kita renungkan. Karena kita ingin agar ya, bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang paling berkesan buat kita. Karena isi dari 16 kelezatan takwa ini adalah sesuatu yang akan memotivasi kita untuk mengisi sisa-sisa bulan Ramadan yang ada ini dengan semaksimal mungkin. Karena itu, renungan ini akan saya dahului dulu dengan tema tentang andaikan ini Ramadan terakhirku. Renungan yang sangat penting buat siapapun yang ingin ya, menjadikan bulan Ramadannya sebagai bulan Ramadan yang paling bernilai di dalam hidupnya.
Dan kita akan lihat dulu bagaimana bulan Ramadan ini ternyata belum disikapi dengan benar oleh kebanyakan kaum muslimin. Meskipun kita tahu berulang-ulang, kita dapat postingannya di WA, di email segala macam, kita dengar ceramahnya. Betapa luar biasanya anugerah Allah di bulan Ramadan ini. Pahalanya, ampunannya berlipat ganda, betul kan? Ya, bayangin gimana nggak bersemangat. Pahala amalan yang sunnah itu akan dibalas dengan yang wajib. Sementara amalan yang wajib akan dibalas dengan pahala yang 70 kali wajib. Bayangin, ya, teman-teman sekalian, kalau seandainya, setuju gak kalau seandainya gajian bulan Ramadan ini dia setarakan dengan, ya, dengan bonus tahunan? Setuju gak? Oh kan, yang paling setuju tuh, mudah-mudahan terkabul. Dilipat gandakan. Kenapa kita senengnya itu kalau yang urusan berlipat ganda itu hanya untuk urusan dunia gitu loh. Tapi untuk urusan yang dunia akhirat sekaligus kita kok nggak bergairah. Nah, hanya saja sayangnya bapak-bapak dan yang muliakan, ternyata banyak orang yang justru meskipun mereka sudah tahu begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Dalam salah satu hadis dari Imam Ad-Darimi, beliau bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apapun keutamaan di bulan Ramadan kecuali dia hanya dapat lapar dan dahaga aja. Artinya apa? Yang lain-lain ampunan, pahala, keberkahan, rahmat semuanya nggak dapat. Ini Nabi yang bilang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain riwayatnya bunyi, ya, kam min qaimin, barang siapa, berapa banyak orang yang qaimin itu artinya apa? Orang yang salat qiyamul Ramadan, salat tarawih. Qaim itu orang yang berdiri menegakkan salat, ya. Tapi dia nggak dapat pahala apa-apa kecuali hanya capeknya aja. Ila sahr wa ta'ab, hanya dapat capek dan lelahnya doang. Kok bisa ya? Karena mereka belum memahami ilmu Ramadan dengan sempurna. Kalau kata seorang mubalik nih, tapi ini bukan hadis ya, seorang mubalik aja. Orang yang dia melakukan amaliyah Ramadan tanpa ilmunya, tanpa motivasinya yang tinggi, tanpa tuntunan yang benar, dia bahkan bukan hanya dapat lapar dan dahaga. Paling-paling dia hanya dapat hadiah. Dia dikasih hadiah tambahan oleh malaikat. Ini kata mubalik ya, bukan kata hadis. Dia dikasih oleh malaikat, itu dikasih kuaci. Kuacian deh loh. Udah bangun gelap-gelap, ya, sama malaikat digituin. Iya, maksudnya dalam artian diledekin. Udah menahan lapar, nahan haus, terus nggak dapat pahalanya. Kira-kira gitu. Nah, tapi ini betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita lihat dengan serius. Karena kita bisa jadi termasuk orang yang akan, naudzubillahi min dzalik, termasuk dalam golongan hadis ini. Orang-orang yang puasa sih puasa, tarawih sih tarawih, tapi nggak dapat apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak seneng nggak kalau kita kerja sebulan di sini terus nggak dapat gaji? Kita nambah lembur sampai malam, terus nggak dapat uang lemburannya. Oh nggak? Rugi kan? Ada nggak yang mau begitu? Hanya orang bodoh yang dia mau melakukan sesuatu, ya, tanpa mengharapkan balasannya. Gitu. Dan kita ketika melakukan amalia ibadah, kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang harus kita camkan betul-betul. Berapa banyak artinya nih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan betapa mayoritasnya orang-orang. Kalau mayoritas itu artinya dari sekian puluh orang yang hadir di sini paling hanya 1-2 yang diterima ibadahnya, yang mendapatkan balasannya gitu loh. Nauzubillah, kan ngeri kan? Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang golongan yang mayoritas itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kenapa? Karena puasanya dipandang hanya sebagai puasa untuk menahan lapar dan dahaga aja. Dan apa-apa yang dilarang. Cuma itu aja. Filosofinya sederhana, ya dangkal. Meskipun itu memang maknanya seperti itu, tapi ada hal yang jauh lebih substansial. Ya. Kalau cuma menahan lapar dan dahaga dari matahari terbit sampai matahari terbenam, ya, maka yang akan didapatkan, ya betul-betul hanya itu aja. Hanya lapar dan dahaga. Nah, supaya kita nggak hanya mendapatkan ini saja dari ibadah Ramadan kita, maka harus punya motivasi yang tinggi.
energi yang tinggi, dan energi itu ada dalam renungan yang sederhana ini, yaitu renungan tentang andaikan ini Ramadan terakhirku. Bayangkan dalam urusan dunia kita, kalau kita sampai pada suatu momentum waktu yang itu adalah waktu yang terakhir, ya, dan hanya ada satu-satunya waktu itu, kesempatan terakhir, bagaimana perasaan kita dan bagaimana yang akan kita lakukan. Misalnya kita habis tugas keluar daerah, terus kemudian kita mau pulang ke Jakarta, dan itu hanya ada satu-satunya pesawat yang terakhir, kesempatan terakhir. Kalau kita nggak buru-buru sampai, maka kita baru pulang besoknya lagi. Dan misalnya mungkin di tempat tujuan kita akan ada urusan yang sangat penting, maka kita harus buru-buru pulang. Nggak bisa nggak pulang. Apa yang kita lakukan? Masihkah kita sempat, udah tahu nih pesawat udah mau jalan ini, masih ada yang santai-santai, ya belanja oleh-oleh gitu. Ada kayak begitu? Udah tahu, udah kesempatan terakhir, hanya itu aja pesawat terakhir yang bisa berangkat. Ya, kita nggak akan sia-siakan, betul kan? Kita akan buru-buru. Kita akan buru-buru melakukan sesuatu yang supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, bagaimana kita memandang Ramadan? Ya, suasana hati kita terhadap bulan Ramadan sama seperti halnya untuk urusan dunia. Kalau kita ketinggalan sesuatu atau kalau kita akan kehilangan sesuatu karena kita tidak memanfaatkannya. Ya. Seandainya saja dibuat sebuah anugerah oleh perusahaan kita. Ya, siapa yang mau mendapatkan bonus THR 3 kali lipat, maka serahkanlah, ya. Persyaratannya adalah serahkanlah misalnya tulisan, bikin tulisan tentang Indosat, perlombaan bikin tulisan, ya, dan waktunya hanya dibuat 2 hari, ya, 2 hari ini sama besok. Nah, ketika waktu terakhir itu di hari terakhir, katakanlah ini hari terakhir misalnya, dan ini harus dikumpulkan jam 6 sore, sudah harus dikirim ke email. Apa yang kita lakukan? Ini 3 kali THR ini, hadiahnya nih. Kita akan buat, dan kita tahu kita mampu. Kita masih sempat gak? Ya main gadget, naudzubillah main game segala macam. Kita akan usahakan betul. Ya. Nah, ini makna dari andaikan ini adalah Ramadan yang terakhirku. Nah, suasana kalau ini adalah menjadi Ramadan yang terakhir buat kita, ya, maka kita akan membayangkan sesuatu yang sangat mendalam, insya Allah.
sepertiga malam sudah kita lalui Ramadan. Dan kita tahu seberapa berkualitas ibadah kita. Kita tahu Allah sudah mencatat amalan kita. Sesungguh-sungguh apa kita memanfaatkan 3 hari pertama di Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Sudah sesungguh-sungguh apa kita beramal soleh. Sudah sesungguh-sungguh apa, sebanyak apa kita berbagi, seikhlas apa kita menjalankan semua amalia Ramadan. Dan adakah yang bisa memastikan bahwa kita akan bisa ketemu sampai Ramadan hari terakhir? Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita menikmati ibadah Ramadan. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan terjadi, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selamat? Bahwa boleh jadi kita sampai ke rumah dalam keadaan sudah terbujur kaku. Dan kita tahu 3 hari pertama ini kalau kita belum isi dengan semangat ibadah yang ikhlas, yang tulus, yang khusyuk, maka betapa sangat menyesalnya kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas, ada juga dari jalur Ka'ab bin Ujrah, beliau bersabda ketika suatu hari beliau berkumpul dengan para sahabat, beliau memerintahkan para sahabatnya, uhdurul mimbar, mendekatlah ke mimbar. Ketika para sahabat sudah mendekat ke mimbar, beliau kemudian naik ke mimbar. Namun di langkah kaki pertama beliau tiba-tiba berkata, amin. Ini hadis ini masyhur, ya. Dan kemudian di undakan yang kedua beliau berkata lagi, amin. Dan beliau sampai di undakan yang ketiga di mimbarnya itu beliau berkata lagi, amin. Para sahabat keheranan. Kenapa kok tiba-tiba Rasulullah SAW begitu mengatakan bahwa sikapnya seperti itu, ucapannya juga nggak ada apa-apa, nggak ada yang berdoa, tiba-tiba berkata amin. Barulah setelah falamma nazala Rasulullah SAW mimbari, dari mimbarnya beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, boleh kami tahu kenapa engkau tadi mengucapkan amin? Barulah kemudian beliau bersabda, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, yang dia kemudian menyampaikan sebuah kalimat doa, raghima anfu rajulin, betapa celaka, sengsara orang yang dakhala alaihi Ramadan, yang dia bisa masuk ke bulan Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan, dan Ramadan bisa menjumpai dia. Falam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh bertaubat, tidak sungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk bertaubat. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Jibril, qul amin, katakanlah amin. 2 makhluk yang mulia, Jibril dan Rasulullah SAW, itu mengaminkan doa. Gimana kita nggak ngeri kalau kita betul-betul punya iman? Karena kita nggak sungguh-sungguh beramal soleh, nggak sungguh-sungguh bertaubat, nggak memperbanyak istighfar. Nauzubillah, masih banyak bercanda, masih banyak main-main, masih banyak melihat hal-hal yang nggak berguna, mengisi. Nauzubillah, ngeri. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa menikmati Ramadan sampai hari terakhirnya. Amin. Karena kita tahu di hari 3 hari pertama ini kita barangkali belum maksimal. Nah, untuk bisa membuat kita termotivasi memanfaatkan sisa-sisa Ramadan yang alhamdulillah, ya, sisa Ramadan masih banyak gak? Waktu Ramadan ini masih banyak gak? Masih banyak gak? Siapa bilang masih banyak? Masih banyak. Itu persepsinya adalah persepsi penanggalan. Kan nanti masih 26 hari lagi gitu kan. Persepsinya adalah persepsi yang dangkal. Persepsi kita adalah persepsi yang imani, bahwa nggak tahu bila jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Jangan-jangan ini malam terakhir, besok nyawa kita dicabut. Betul? Jangan GR sampai bisa Ramadan ke hari terakhir. Mentang-mentang mau dapat THR, optimis. Nggak bisa kita jamin. Artinya apa? Kita harus memandang detik-detik Ramadan ini nggak bisa kita jamin akan terus running. Tapi bisa jadi akan berhenti. Mengerikan sekali kalau kita sampai berhenti, di stop. Ya. Coba teman-teman, bapak-bapak sekalian Allah muliakan, lihat di rumah sakit.
yang orang tuh meninggal, dia belum sempat puasa, sakitnya dari sebelum bulan Ramadan, nangis dia kalau betul-betul punya iman ya. Kemudian meninggal, oh udah ketemu Ramadan bener-bener tapi belum sempat menjalankan ibadah, oh sedih banget. Nah sekarang kita dikasih kesehatan, dikasih kelapangan, dikasih rezeki. Dan kita yang paling tahu sesungguh-sungguh apa kita menjalankan ibadah. Sesungguh-sungguh apa 3 hari pertama Ramadan ini kita sudah menangis, dengan sungguh-sungguh menangis, ya Allah. Karena kita nggak tahu. Jangan sampai kita menangisnya sesudah nyawa dicabut dan kemudian menangisnya disebabkan karena apa? Karena kita belum sempat bertobat lagi dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu teman-teman sekalian Allah muliakan, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk memotivasi diri agar kita sungguh-sungguh ya, bergairah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Ada 10 alasan bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah Ramadan. Alasan yang pertama adalah, dan ini menjadi sesuatu yang akan mendorong kita untuk melakukan apapun. Sebagaimana untuk urusan-urusan dunia, ya. Kenapa kita mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh? Karena kita punya alasan. Ada sesuatu yang mendorong. Kenapa kita mau kerja di perusahaan ini? Kenapa kita mau disuruh oleh perusahaan kerja ini, kerja ini? Kenapa kita mau? Karena kita punya alasan. Apa alasannya? Kita punya kebutuhan, kita punya keluarga, betul? Alasan. Dan alasan itu kuat. Apalagi biaya sekolah makin naik, tuh. Ya, sembako makin naik, harus pulang kampung. Wah, kita makin rajin bekerja. Maka bahkan ada orang-orang yang selain dia bekerja, dia juga usaha. Ya, jualan online lah, bisnis macam-macam. Karena dia punya alasan. Ada sesuatu yang mendorong. Sekarang, apa alasan kita? Ya. Apa alasan kita yang membuat kita harus bersungguh-sungguh dan bergairah, all out menjalankan ibadah Ramadan? Nggak setengah-setengah, nggak santai-santai, nggak ogah-ogahan. Coba lihat aja nanti. Ya, di hari-hari berikutnya mulai banyak yang berkurang tuh. Yang tarawih makin sepi ya. Harusnya di ujung kan makin ya, sebagaimana dicontoh oleh Rasul para sahabat kan, 10 hari terakhir makin ramai kan ya. 10 hari terakhir dengan itikaf. Tapi apa yang terjadi? Banyak 10 hari terakhir malah bapak-bapaknya bukannya itikaf tapi istrikaf. Dan ibu-ibunya banyak mall kaf. Belanja, bikin kue, alhamdulillah misalnya. Nah, siapa yang bisa jamin kita bisa sampai kepada Ramadan yang terakhir? Nah, alasan yang pertama, kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ampunan Allah itu akhirnya berarti kita diridhoi dan kita akan masuk surga. Atakum Ramadan, kata Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat hadis, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, syahrun azim, tuftahu abwabul jannah, yang dibukakan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatis sayatin, dan kemudian setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Maknanya hadis ini ya, dalam beberapa tafsir termasuk Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan betul memang maknawi ya, hakikinya memang pintu-pintu surga dibuka. Kita nggak bisa mengatakan kan belum terjadi hari kiamat, kan belum, ya begitulah. Itulah hak Allah untuk mengatakan hak Rasulullah. Pintu-pintu surga memang dibuka. Tapi ya, beliau juga mengatakan sebagaimana para ulama mengatakan bahwa makna hadis ini selain makna hakiki juga ada maknawinya. Yaitu yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah untuk ya, menjelaskan betapa saking luar biasanya orang di bulan Ramadan itu gampang mendapatkan pahala dan banyak. Udah gampang, banyak lagi dapatnya. Karena berlipat ganda. Saking orang gampangnya dapat pahala, perbuatan sekecil apapun dapat pahala dan berlipat-lipat ganda. Ya. Dan karena itulah orang susah untuk berbuat kemaksiatan. Orang lebih gemar berbuat kebaikan. Sampai dikatakan seolah-olah pintu surga pintu neraka tertutup. Saking susahnya orang berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan saking susahnya orang berbuat maksiat sampai juga dikatakan seolah-olah setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Tapi kan kita faktanya masih ngelihat kan, di bulan Ramadan ini masih ada yang berbuat maksiat ya. Masih ada yang berbuat dosa kan? Kalau sampai di bulan Ramadan setan dikunci, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, tapi masih ada yang berbuat maksiat, itu artinya apa? Hah? Apa artinya?
Berarti yang berbuat itu ya dia setannya. Dia jadi setan. Kalau setannya lagi dikunci kok. Kenapa dia berbuat maksiat? Berbuat maksiat, gibah misalnya, ngomongin kejelekan orang, ya, ngomongin atasan, ngomongin bawahan, ngomongin dalam konteks gibah ya, bukan dalam konteks pekerjaan profesional. Nah, karena itulah panggilan surga ini harus menjadi panggilan yang menggetarkan jiwa. Panggilan ini adalah panggilan yang intinya adalah panggilan ampunan. Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan atas dasar pengharapan motivasi yang tinggi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Luar biasa. Bagi kita ini ampunan ini sederhana loh. Kita memandang itu nggak berbina-bina. Coba saya ingin tanya kepada kita semua, bagaimana kalau seandainya saja nih, ini kita mencoba memetik perasaannya ya. Seandainya, coba hadirkan perasaan yang seasli mungkin. Kalau seandainya kita menjadi narapidana, menjadi orang yang dipenjara, dihukum, menjadi terdakwa. Ya, orang-orang yang sekarang jadi terdakwa itu gimana perasaannya dia terhadap hukuman yang diberikan oleh negara? Pengennya apa? Bebas kan? Pengennya dimaafin kan? Makanya mereka sangat merindukan datangnya satu momentum yang datangnya hanya setahun sekali. Yaitu datangnya apa? Datangnya tanggal 17 Agustus. Karena ada remisi. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita jadi narapidana, kerinduan kita terhadap 17 Agustus itu akan sangat besar. Kalau perlu saking rindunya dengan tanggal 17 Agustus, kalau perlu setiap hari 17 Agustus. Nggak gajian dong. Nah, orang-orang yang betul-betul beriman, kerinduannya terhadap bulan Ramadan dan terhadap ampunan yang ada di dalamnya harus melebihi kerinduannya seorang narapidana. Bayangin. Kalau orang narapidana itu mereka hanya dikurung, nggak boleh kemana-mana. Tapi dikasih makan nggak? Dikasih makan, punya aktivitas. Bahkan ada beberapa penjara yang dikasih keterampilan gitu kan. Saya pernah datang tuh. Nggak tahu ada teman-teman yang dari sini datang nggak waktu itu? Pas ulang tahunnya Pak siapa namanya? Indar, Pak Indar di Sukamiskin. Tapi dulu Indosatnya Indosat itu ya, Indosat apa? M2 ya, maaf, saya lupa. Tapi datang juga dari Indosat udah datang tuh, dari udah datang, termasuk yang orang India ya, orang India, orang Arab, salah satu Qatar ya, atau manajemennya datang. Ya. Bagaimana orang yang di penjara itu malah dapat fasilitas macam-macam, kursus komputer bagi yang nggak mau, segala macam. Ya. Tapi kalau di dalam neraka, ya. Kita nggak bisa istirahat. Ya. Dikasih makan nggak di sana, di neraka? Dikasih, sama. Makanya buah zakum. Buah zakum itu adalah buah yang keras, berduri, berbau busuk dan panas. Yang ketika buah zakum itu dan makannya itu penduduk neraka itu nggak bisa nolak. Tangannya sendiri yang memasukkan ke buahnya itu. Dan ketika mendekati bibirnya langsung hancur bibirnya. Masuk ke perutnya, menghancurkan perutnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, buah zakum itu kalau setitik saja buah zakum itu diturunkan ke bumi, itu akan menghancurkan penduduk bumi. Saking mengerikannya buah zakum. Dikasih minum nggak? Dikasih minum. Airnya air mendidih, besi, nanah mendidih. Itu kalau kita nggak bebas dari neraka. Orang untuk hukuman dunia yang kayak begitu aja pengen bebas. Ya. Gimana kita orang-orang beriman nggak pengen bebas dari ancaman api neraka? Dikasih fasilitas apa lagi di neraka itu? Ada yang udah pernah? Testimoni dong. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Penduduk neraka nanti dikasih fasilitas sepasang sendal. Mau? Gratis loh. Itu kata Rasulullah, siksaan yang paling ringan di neraka adalah sepasang sendal yang kalau seorang penduduk neraka pakai sendal itu langsung mendidihkan otaknya. Saking panasnya. Ya. Kemudian penduduk neraka juga dikasih apa? Dikasih kasur, dikasih selimut. Ya.
Lahum min fawqihim mihad. Jadi kata Allah, seorang ahli neraka itu dikasih kasur yang terbuat dari api, selimutnya juga terbuat dari api. Kita dikasih kasur, kasih selimut, kalau kegerahan aja udah gak nyaman, apalagi terbuat dari api. Nah, itu ampunan Allah. Panggilan yang membuat kita dapat ampunan, itulah harusnya panggilan yang membuat kita bergetar jiwa kita. Panggilan itu artinya undangan. Saya menyebutnya sebagai panggilan yang menggetarkan jiwa. Siapapun yang jiwanya belum bergetar dengan panggilan surga, panggilan ampunan, panggilan ridha Allah, naudzubillah min dzalik, bisa jadi ibadah Ramadannya nggak akan bisa menyelamatkannya. Maka mumpung masih di hari ketiga, pastikan kita merasakan panggilan yang menggetarkan jiwa. Menjalani ibadah Ramadan dengan suasana hati yang berbina-bina dan berdebar-debar. Sayangnya panggilan yang menggetarkan jiwa ini bagi kebanyakan kita adalah hanya untuk panggilan yang sifatnya duniawi. Bagaimana suasana hati kita berdebar-debarnya ketika mendapatkan panggilan kerja ke Indosat dulu awalnya? Masih ingat gak? Seneng banget, Indosat loh gitu. Seneng gak masuk Indosat? Dulunya ya, kalau sekarang saya nggak tanya sekarang. Kalau sekarang mungkin ya ada yang ya begitu deh. Dulu awal-awal pertama kali masuk Indosat, seneng banget ya. Seneng banget. Saya pernah merasakan suasana panggilan yang mendebarkan jiwa itu, berdebar, membuat saya berdebar-debar. Dan teman-teman juga pasti pernah ngerasain. Dulu yang paling mendebarkan jiwa saya adalah salah satunya ketika saya diterima lulus di IAIN, di perguruan tinggi negeri gitu. Padahal saya waktu di Aliyah itu kelas 3, saya ranking ke 42 dari 43 siswa. Mungkin beruntung, tapi itu yang membuat saya benar-benar, saya bisa apa gak lu? Saya ikut ujian, ketika saya lihat ada 5 baris nama yang diterima di jurusan yang saya pilih, saya lihat di barisan pertama dari atas ke bawah nggak ada nama saya, masih agak lega. Di barisan kedua dari atas ke bawah nggak ada juga nama saya, mulai agak galau. Barisan ketiga dari atas ke bawah nggak ada juga nama saya, makin dakdikduk. Barisan keempat makin berdebar-debar, ya nggak dapat, ya. Barisan kelima, tapi kan masih ada harapan, 1 baris lagi. Tapi dari atas ke bawah, saya baca pelan-pelan, 1, 2, sampai ke bawah, ya bener. Sampai hampir paling ujung, ya bener deh, nggak dapat ya. Emang saya emang nggak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pas saya baca di barisan terakhir paling ujung, tertulis sebuah nama, Deka Kurniawan. Karena itu kan udah hampir ke bawah, hampir ke atas kan. Saya langsung sujud syukur tuh, bahagia banget. Saya pulang ke rumah saya tuh, ibu saya sampai nangis, karena bahagia bener bisa ngebiayain kuliah di negeri yang 1 semesternya cuma 150.000, 1 semester loh, setahun cuma 300.000 biayanya. Wah seneng banget, luar biasa bahagianya. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya masuk kuliah, menjalani kuliah, bukannya berbina-bina, bukannya seneng, bukannya berbina-bina, tapi malah banyak pusingnya. Bikin paper lah, termasuk tugas lah, presentasi, ya. Termasuk yang paling susah bikin apa? Kalau orang kuliah itu skripsi, betul? Berat gak bikin skripsi? Berat. Yang benar-benar murni ya. Kalau yang zaman sekarang udah banyak yang jiplak-jiplak, ada. Tapi yang betul-betul murni saya bikin skripsi itu luar biasa. Makanya saya termasuk mahasiswa yang bersyukur. Kenapa? Karena saya dikasih oleh kampus itu kesempatan kuliah 7 tahun, saya pakai semua. Jadi kalau yang lain kan mubazir tuh, sisa 2 tahun, sisa 3 tahun. Kalau saya pakai semua mubazir. Karena saking susahnya bikin skripsi, betul, nyari moodnya aja udah susah. Nah ini panggilan dunia. Awalnya begitu menggembirakan, tapi ujungnya malah pas sudah dijalani malah pusing. Ya. Panggilan dunia itu kan panggilan yang mendebar-debarkan, ya. Ya panggilan yang mendebarkan bisa karena senang, bisa karena takut, betul? Kalau panggilan dunia yang mendebar-debarkan karena takut, misalnya dipanggil apa? Dipanggil siapa? Dipanggil HRD. Oh, tergantung HRD-nya siapa, gitu kan? Ya. Atau dipanggil KPK. Itu perasaan gimana tuh? Ngeri kan? Nah, panggilan-panggilan yang menggetarkan jiwa selama ini hanya panggilan dunia. Tapi panggilan ilahi tadi belum begitu mendebar-debarkan. Panggilan dunia lebih sering mendebar-debarkan kita.
Nah, seharusnya ada panggilan. Dan di bulan Ramadan ini kita harus menjadikan ini sebagai generator panggilan yang menggetarkan jiwa. Bagaimana puasa, ibadah Ramadan yang lain-lain yang kita jalankan ini, sesungguhnya di balik panggilan ibadah Ramadan ada sebuah panggilan yang menggetarkan jiwa. Panggilan apa itu? Dan bagaimana bunyi panggilannya? Panggilan dunia itu memang awalnya mendebar-debarkan, menyenangkan, tapi sesudah itu biasa aja kan? Biasa. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, ini serius. Banyak di antara kita yang ibadah Ramadannya tidak bisa mencapai hasil yang optimal karena dia tidak memahami bahwa bersama dengan panggilan Ramadan ini ada sebuah panggilan yang besar. Panggilan yang kalau kita mendapatkan panggilan itu, sesudah itu nggak akan ada terasa kesusahan. Kalau panggilan dunia, ya sesudah dapat, ya udah biasa-biasa lagi, bahkan mungkin pusing. Tapi kalau panggilan ini kita dapatkan, maka seterusnya hanya akan berisi kenikmatan dan kesenangan. Panggilan apa itu? Panggilan apa? Surga. Panggilan surga. Seperti apa bunyi panggilannya? Itu panggilan Ramadannya, dan di balik panggilan Ramadan itu ada sebuah panggilan yang indah. Panggilan yang membuat kita akan berdebar-debar ketika kita mendapatkan. Bayangkan suasana hati ketika kita mendapatkan panggilan itu. Ini bunyi panggilannya. This is so beautiful. So I used to play last year's all the time. And his recitation of Surah Al-Fajr is so beautiful. So first of all, it became my favorite verse just by the sound of it. He used to say, at the end of Surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. And the way Sheikh Saad Al-Ghamidi recites this, it just is so beautiful. I didn't know what it meant, but it became my favorite verses just by the sound. Then when I began to read and understand what it meant, every time I think about these verses, I just think one thing, that maybe we will hear Allah say this. That Allah will allow some of us to hear these words, and we will hear these words. So this verse is very dear to my heart, because this is my hope that we will hear this, and that my children and my parents will hear these verses. Siapa yang bisa menjamin dan memastikan bahwa kita akan mendapatkan panggilan itu? Karena detik ini pun saya dan mungkin kita semua dan kebanyakan kaum muslimin pun nggak pernah sungguh-sungguh mengobsesikan itu panggilan akan kita dapatkan. Kita sangat menginginkan dipanggil dengan panggilan yang indah itu. Panggilan yang berisi kenikmatan yang luar biasa. Seseorang yang menjalankan ibadah Ramadan sambil menghayati betapa bersama dengan panggilan ibadah Ramadan ada panggilan surga, dan dia berbina-bina menjalankannya akan sangat luar biasa. Dia akan bergairah. Dan ini paketnya. Kalau orang dipanggil dengan panggilan tadi, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu pertama, kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus di breakdown. Panggilan tadi itu breakdownnya adalah ini, kenikmatan yang tak terhingga, luar biasa nikmatnya dipanggil untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita pun belum sungguh-sungguh membayangkan ini adalah kenikmatan kita. Ini yang membuat akhirnya kita lebih senang mendapatkan panggilan-panggilan duniawi, apalagi panggilan hawa nafsu, na'udzubillah. Padahal ini kenikmatan yang tertinggi yang seharusnya kita dapatkan. Tapi bagaimana mungkin kita mendapatkan panggilan ini untuk melihat wajah Allah kalau kita selama di dunia pun nggak pernah mengobsesikannya. Bahkan mungkin na'udzubillah nggak pernah berdoa. Mungkin kita sekaligus belajar hari ini, ada yang barangkali sudah hafal doa agar kita diizinkan melihat wajah Allah.
Bagaimana doanya? Ada yang sudah hafal? Nggak apa-apa, boleh berbagi. Lihat, berdoa pun kita enggak, hafal pun enggak. Kita evaluasi bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu kalau kita nggak mengidam-idamkannya. Untuk urusan dunia, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan mengidam-idamkannya, kita akan berdoa. Yang ingin harta, yang ingin segala macam, pengen mencapai cita-citanya, pengen berdoa. Nah, bagaimana mungkin ini tidak kita cita-citakan dalam hidup kita? Padahal Rasulullah mengatakan, ketika nanti penduduk surga itu sedang menikmati indahnya surga, nikmatnya surga, lezatnya surga yang tak terhingga. Bayangkan nikmatnya surga tak terhingga. Kenikmatannya tak terbatas. Kalau kita menikmati makanan dunia, ada batasnya nggak? Sesuka-sukanya kita, sesenang-senangnya kita makanan dunia, tapi kalau makannya kebanyakan, jadinya enak apa kenyang? Yang terasa kenyangnya, begahnya. Belum lagi dampak penyakitnya. Betul? Makan daging-dagingan, dampaknya kolesterol. Makan manis-manisan, dampaknya diabetes. Macam-macam. Tapi di surga nanti, makanan apapun, sebanyak apapun, gak akan pernah membuat kita merasa gak enak. Kenapa? Penduduk surga nanti gak buang air, gak pipis, gak buang ludah, gak berkeringat, gak kentut, gak ada dampaknya apa-apa, gak ada metabolisme kayak kita di dunia ini. Hanya terasa kenikmatannya aja. Apakah itu gak kita rindukan? Apakah kita gak sungguh-sungguh menghasrati itu? Yang lebih kita hasrati adalah yang sesaat nikmatnya, yang sebentar saatnya. Kenapa kenikmatan yang hakiki itu gak sungguh-sungguh kita punya hasrat yang tinggi? Buktinya apa kita gak punya hasrat yang tinggi? Yaitu ibadahnya belum sungguh-sungguh, belum khusyuk, ibadahnya karena ngikutin tren, ngikutin orang-orang. Pada ibadah masa yang enggak, cuma gitu doang niatnya, belum tulus karena Allah SWT. Bertobatnya belum sungguh-sungguh. Makanya saya tuh punya tradisi, Bapak-bapak, ini sekedar sharing aja. Tradisi saya, dalam artian tradisi yang saya biasakan buat saya sendiri, ya bukan sebagai sebuah bagian dari syariat. Saya itu menyambut bulan Ramadan itu, di hari terakhir bulan Sa'ban, saya itu iktikaf di masjid. Duduk di masjid, dan saya menunggu detik-detiknya berkumandang azan maghrib memasuki 1 Ramadan itu. Dan saya akan bersujud syukur, saya akan menangis, dan saya akan langsung rebut kesempatan detik-detik pertama. Saya langsung bertaubat di situ. Saya nggak tahu berapa detik, berapa lama Allah akan mengizinkan saya memasuki bulan Ramadan. Saya nggak tahu. Makanya itu saat yang paling mendebarkan buat saya adalah ketika memasuki bulan Ramadan dan ketika Ramadan berakhir. Detik-detik memasuki bulan Syawal, pada saat saya itikaf, berkumandang azan maghrib memasuki bulan Syawal. Wah, saya betapa nangis. Saya betul-betul merasa, ya Allah, saya nggak tahu apakah saya sudah diampuni, sudah diterima. Kenapa? Karena kita ingin merindukan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang paketnya sangat luar biasa ini. Ya, saking nikmatnya, penduduk surga yang sedang menikmati kenikmatan surga itu ketika Allah bukakan hijabnya untuk para penduduk surga melihat wajahnya, nggak kita bisa bayangkan seperti apa wajahnya. Tapi semua selezat-lezatnya kenikmatan surga itu menjadi kecil, menjadi gambar itu. Semua ditinggal. Padahal nikmatnya luar biasa. Tapi mereka lupa bahwa ada kenikmatan yang paling tinggi. Saking nikmatnya. Nah, ini yang seharusnya menjadi generator buat kita menjalankan ibadah. Terutama ibadah Ramadan. Ini yang harus menjadi generator yang membuat kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ada waktu kosong zikir, taubat, istighfar terus sambil nunggu istighfar terus sambil kerja istighfar. Nggak ada dilewatkan kesempatan. Apalagi yang sampai sengaja-sengaja memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk sesuatu yang sia-sia. Chattingan, cekikikan, segala macam, ya nggak ada nilainya. Browsing, belanjaan, mau pakai baju yang merek apa ya, semua berjam-jam nyari browsing buat baju, buat tas, buat sepatu, lebaran. Aduh, sayang banget. Ya. Apalagi kalau sampai ada yang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan. Auzubillahi min dzalik. Kenikmatan apalagi yang harus menjadi generator kita, yang harus kita bayangkan bersama dengan panggilan tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kenikmatan bahwa kita nanti akan memberikan mahkota cahaya kepada orang tua. Kemudian menikah dengan bidadari surga. Bagi yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ya jadi bidadarinya. Dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang selama ini hanya cuma kita dengar namanya, kita sebutkan namanya, kita ketemu dengan baginda Rasulullah. Enggak kita betul-betul sungguh-sungguh berhasrat bahwa nanti kita akan ketemu dengan beliau, kita akan melihat wajah beliau tersenyum kepada kita, memanggil nama kita.
Bayangkan kita dipanggil nama kita sambil tersenyum oleh orang yang kita hormati aja, oleh direktur perusahaan kita atau oleh presiden, atau dipanggil nama kita disebut, itu udah bangga. Apalagi dipanggil oleh beliau nama kita. Kita cium tangan sama beliau. Orang berebutan salaman sama presiden. Pengen selfie sama apalagi yang diajak selfie ahli neraka, yang auranya terbuka kemana-mana. Masih banyak orang yang pengen selfie dengan orang kayak begitu, public figure, selebriti. Kita akan ketemu dengan beliau. Mungkin kita akan ketemu juga dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf yang ganteng, ya, ketemu dengan semua nabi. Allah, kenapa ini nggak menjadi hasrat kita? Dan ini adalah paket panggilan bersama dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah tadi. Ini yang mendorong kita harus bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan sehingga kita nggak akan sia-siakan waktunya. Bagaimana sih kalau orang tuh merasakan indahnya panggilan surga? كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها. وقد مر معنا مرارا وهذا من حسن القول الذي يكرر: إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاق قلبك إلى هذه النعمة. وهذا والله أعظم، إذا وقف القلب أعظم ما يحجب بالعبد عن المعاصي. قال الله عن أهل معصيته يبين مكانه لهم، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله، فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. Bayangkan setiap kali kita digoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Maksiat dengan mata kita, maksiat dengan pikiran hati kita. Yang harus kita bayangkan adalah maksiat itu akan menghalangi kita untuk melihat wajah Allah. Dan ini akan menjadi energi penting buat kita. Ini akan menjadi generator yang membuat kita akhirnya betul-betul Ramadan ini menjadi Ramadan yang membuat kita betul-betul bertobat, hijrah, meninggalkan kehidupan yang jahiliyah, kehidupan yang belum sesuai dengan Islam. Teman-teman sekalian Allah muliakan, bukan hanya di surga kenikmatan. Panggilan yang indah tadi, paketnya adalah berisi kenikmatan juga di padang mahsyar. Bayangkan kengerian di padang mahsyar kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengerikannya ketika kita dibariskan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan panas yang luar biasa. Kita dalam keadaan telanjang bulat. Banyak yang tergenang oleh keringatnya. Dan semua tidak bisa saling kenal. Gak bisa kenal saudara, orang tua, anak, gak ada yang bisa tahu. Kalau kita mendapatkan naungan Allah, betapa sangat bahagianya kita. Tapi sangat menakutkan ya kalau kita gak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar kita juga akan mendapatkan kemudahan dalam hisab, diringankan, dan kemudian kita akan diberikan kitab dari tangan kanan. Saya takut lupa tadi, mohon maaf. Doa untuk bisa melihat Allah adalah Allahumma
inni as'aluka ladzatan nazuri ila wajhika. Saya lupa menyampaikannya tadi. Kalau kita betul-betul ingin ketemu dengan Allah, melihat wajah Allah, baca doa itu dari sekarang. Bagaimana kita bisa diizinkan melihat wajah Allah kalau kita nggak berdoa dari sekarang, berhasrat dengan sungguh-sungguh lagi doa. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazuri ila wajhika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan untuk memandang wajahmu. Baca doa itu. Dan nggak usah susah-susah. Kalaupun susah mencatatnya, tanya di Google. Doa melihat wajah Allah, akan keluar semua. Baik, kita lanjutkan ke sini. Kenikmatan, selain kenikmatan di surga memandang wajah Allah dan lain, kita juga akan mendapatkan kenikmatan dipermudah hisabnya, kemudian juga mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah SAW. Seperti apa sih suasana orang yang dikasih pertolongan itu? Seperti apa sih suasananya? Dalam keadaan susah kita ngurus, misalnya mau misalnya bayar pajak misalnya di Samsat ya, dekat sini Samsat. Itu kan anak-anak yang bikin stres itu, wah pusing banget ngurus SIM atau apa gitu. Udah ngantrinya panjang, lama berjauhnya, atau yang pernah ngurus paspor kan, lama banget. Tiba-tiba pas kita lagi ngantri begitu capek, pusing-pusing, tiba-tiba ternyata ada teman kita yang kerja, ngapain lo di sini? Wih, lagi bikin paspor, di sini, kasih gue. Langsung dibikin dia mau dimasuk ke dalam ruangan, tiba-tiba selesai, misalnya begitu ya. Itu pertolongan tuh kayak gitu. Begitulah nanti di padang mahsyar, betapa kita sangat merindukan dapat syafaat kapan. Dan syafaat itu hanya diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang layak. Dan syafaat itu diberikan kepada siapa? Orang yang mendapatkan panggilan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu juga paket kenikmatannya di padang mahsyar ini. Kalau orang-orang yang mendapatkan panggilan tadi adalah dimudahkan dalam melewati as-sirat, jembatan as-sirat. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk yang terbaik. Jadi orang-orang yang berada di padang mahsyar itu nanti dia ngelihat tubuhnya aja udah bisa kebayang betapa siksaannya. Apalagi nanti pada saat itu menerima kitab, ya. Betapa menakutkannya kalau seandainya kitab itu datang dan kemudian kita berusaha ngambil dengan tangan kanan tapi ngelas terus dia, nggak bisa. Dan kita berusaha menyembunyikan tangan kiri kita kemanapun, menghindar, kitab itu akan tetap nempel ke tangan kiri. Dan bayangkan suasana hati kalau kitab itu nempel tak ke tangan kiri, langsung mengerikan. Wah, belum dibuka kita baru nempelnya udah mengerikan. Dan kita akan mengalami hal itu kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan ini untuk bertaubat. Kalau kita nggak memaksimalkan Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh ibadah dan beramal soleh, terutama bertaubat tadi. Wah, ngeri banget itu. Wah, gemeteran kita, nggak bisa lepas lagi kitab itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya yang menjadi idam-idaman kita adalah panggilan surga tadi. Dengan cara apa? Gairahkan semua amaliyah Ramadan ini dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Dan paket kenikmatan yang berikutnya adalah kenikmatan di alam barzah. Di alam barzah, tadi di surga, di padang mahsyar, kemudian di alam barzah. Kita akan mendapatkan kenikmatan berupa alam barzah yang luas dan penuh dengan cahaya. Kalau kita sempit, panas, gerah, sangat menakutkan. Jangankan di dalam barzah sendirian, di dunia aja kalau kita mati lampu tiba-tiba gelap, kita ada perasaan takut, cemas. Dan kemudian yang paling juga tidak kalah pentingnya adalah kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan lancar dan gembira. Gimana, Bu, Pak, pada saat kita ngelaksanain ujian terus kita nggak bisa ngerjain, stres gak? Aduh, bisa, susah banget ya, stres. Tapi kalau kita pas baca soalnya, gampang, udah lewat. Ada perasaan seneng nggak? Nah kayak gitu tuh suasana alam barzah. Tapi mengerikan kalau di alam barzah kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena akan ada siksaan. Begitu juga di alam barzah kita akan mendapatkan pemandangan yang indah, diperlihatkan surga setiap pagi dan petang. Dan kemudian juga didampingi oleh teman, oleh pendamping, yang tergantung amal soleh kita di dunia. Kalau kita di dunia banyak beramal soleh, maka temennya tampan kalau laki-laki ya. Kalau yang ibu berarti temannya cantik, rupawan, indah, harum, senyum terus, menghibur, ngobrol. Curhatan berdua itu di alam barzah. Tapi bayangkan betapa nggak enaknya kalau kita curhat, naudzubillah, temannya itu adalah orang yang berwajahnya buruk, menyeramkan, bau busuk, terus kemudian kasar. Udah ketakutan aja. Dan itu akan terjadi kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan itu bertaubat. Bertobat di sini bukan cuma beristighfar dan melafaz, tapi betul-betul meninggalkan hal-hal yang
tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap-sikap, cara berpakaian, ucapan, kalau itu belum diridhoi oleh Allah, tinggalkan, ganti dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan mendapatkan kiriman pahala. Tiba-tiba kita lagi santai-santai dalam barzah, ada kiriman pahala. Kenapa? Karena kita pernah berwakaf di sini, pernah sedekah di sini, manfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini paket kenikmatannya. Berikutnya kenikmatan pada saat ajal kita tiba. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah meliputi juga paket kenikmatan berupa kenikmatan pada saat kita dijemput oleh malaikat maut. Pada saat kita sakratul maut dimudahkan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah husnul khotimah. Siapa yang nggak pengen? Ngeri, waktu sakratul maut itu mengerikan. Hanya orang-orang yang mendapatkan panggilan tadi. Makanya panggilannya mendebarkan jiwa kita adalah panggilan itu. Panggilan itu yang harus kita buru. Dan Ramadan ini kesempatannya agar kita memperoleh panggilan yang indah itu. Karena apa? Panggilan indah itu meliputi kenikmatan ini. Apalagi? Yaitu kematian kita ditangisi, didoakan, disolati oleh banyak orang, dirindukan kepergian kita. Dan kemudian kita ingin pada saat ajal tiba, kita bisa mempunyai harta yang berkah, ilmu yang bermanfaat, kita meninggalkan sesuatu yang baik, dan kita tidak ingin meninggal dalam keadaan punya hutang dan punya dendam. Dibantu nih, betul-betul akhir hayat kita akan dibantu. Dan kemudian kenikmatan yang terakhir adalah kenikmatan pada saat menjelang kematian, yaitu pada saat kapan? Di sini ada yang menjelang kematian nggak? Ada nggak? Semuanya kita menjelang kematian. Artinya apa? Sisa umur kita. Dari detik ini sampai kita nggak tahu sisa umur kita, jangan-jangan tinggal 5 menit lagi hidup kita. Boleh jadi kan? Tapi di sisa umur kita itu, kita mendapatkan diri kita dan keluarga kita bisa mengenal Allah, bisa beribadah dengan tekun, dengan khusyuk. Tapi kalau kita punya anak, punya keluarga, punya pasangan yang jauh dari Allah, malas sholat, akhlaknya buruk, mengerikan banget kita meninggal dunia, mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang stres. Dan diri kita juga bisa berdakwah, bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal soleh membantu orang lain. Nah, karena itu mari sama-sama kita hadirkan bagaimana kalau seandainya panggilan ini kita dapatkan. Suasana hatinya seperti apa kalau kita mendapatkan panggilan yang indah ini. Kita hayati, kita resapi dengan hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbik radiyah, 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 radiyatan mardiyah. Allahumma ja'alna min nafsil mutmainnah ya.
Allahumma ja'alna min nafsil mutmainnah. Allahumma ja'alna min nafsil mutmainnah. Allahumma amin. Maka teman-teman sekalian, bagaimana mungkin kita tidak bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan? Padahal Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita mendapatkan panggilan itu. Panggilan yang indah itu akan kita dapatkan kalau kita betul-betul memandang Ramadan sebagai sesuatu yang sangat mahal, berharga. Yang karenanya kita tidak akan sia-siakan. Amalia sekecil apapun akan kita rebut. Waktu sekecil apapun, sedikit apapun akan direbut, diisi dengan amalia-amalia yang diridhoi oleh Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian Allah muliakan. Mohon maaf, gak rasa waktunya 1 jam. Astagfirullahaladzim. Padahal kita belum bahas tema yang 16 kelezatan takwa. Udah cukup ya waktunya? Ya, mohon maaf. Padahal saya masih ingin membahas tentang makna dari panggilan yang menggetarkan jiwa tadi. Apa kandungan dari ayat tadi? Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu terdiri dari panggilan-panggilan yang dan seterusnya. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa cari waktu yang lain, insya Allah. Dan masih ada beberapa video lagi, video-video renungan yang mudah-mudahan kalau teman-teman nanti diizinkan oleh Allah untuk bisa merenungkannya, akan bisa mendapatkan inspirasi yang berarti. Kita juga baru membahas satu alasan kenapa kita harus bergairah bulan Ramadan. Dan alasan ke-10 adalah, tadi alasan pertama, karena Ramadan adalah panggilan yang membuat kita bisa masuk surga, bisa mendapatkan ridho Allah, bisa mendapatkan ampunan Allah. Dan panggilan yang ke-10 ini saya lompatin, karena bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mendapatkan peningkatan ketakwaan. Kenapa harus meningkat? Orang-orang lebih senang meningkat dalam urusan dunia. Naik jabatan, naik status, naik gelar, naik gaji, tapi nggak pernah sungguh-sungguh bergairah. Kata-kata la'allakum tattaqun itu adalah sesuatu yang membuat kita bergetar, mau dinaikin ketakwaannya. Tapi kita biasa-biasa aja tuh, mau dikasih ketakwaan, mau ditingkatkan ketakwaan. Kenapa? Karena kita belum mengetahui ada kelezatan yang luar biasa bersama dengan ketakwaan. Itu 16 kelezatan takwa. Apa saja kelezatan takwa ini? Silakan kirimkan alamat email Anda ke nomor HP saya. Saya akan kirim file presentasi tentang 16 kelezatan takwa. Tetap kita bahas, cuma dibahasnya juga sudah dengan renungan yang kuat. Ini bukan kita bahas saja sebagai sebuah ilmu, tapi sebagai sebuah spirit. Silakan kirim alamat emailnya ke sini 0812-816-4324. Atau saya nggak enak nih kalau datang ke sini. Saya juga punya nomor Indosat nih. Kok malah Telkomselnya nggak menjaga etika. 085719190057. Silakan. Nanti saya akan kirim email materi tentang 16 kelezatan takwa. Insya Allah kalau kita merenungkannya, meresapinya, itu akan menambah energi buat kita. Nggak lagi menyia-nyiakan bulan Ramadan, nggak akan melewati Ramadan dengan sia-sia. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi. Alhamdulillah. Falatakunanna mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat menjadi semangat baru bagi kita semua. Amin. Dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi ikhwan atau akhwatnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Dari ahwatnya mungkin? Atau ikhwannya? Baik. Jika tidak ada yang bertanya, mari sama-sama kita cukupkan acara Kaisar pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.